صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا يا سميع يا بصير Dengan dakwah inilah adalah jalan satu-satunya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami semua tidak kenal saudara kami, tidak kenal ayah kami, tidak kenal istri kami, tidak kenal sahabat-sahabat. Kalau bicara dakwah, kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW mempraktekkan dakwah itu sendiri, karena Rasulullah SAW sendiri adalah wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Rasulullah sendiri adalah pendakwah. Rasulullah adalah yang membawa dakwah, yang membawa risalah kepada seluruh umat manusia, bukan cuma manusia saja, tapi kepada rahmatan lil alamin. Senja mengajarkan kita untuk bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memperpanjang usia kita dalam menjalankan ibadah ini. Ibadah dalam kehidupan sebagai umat Islam yang bertakwa. Senja mengantarkan kita untuk bersujud, berdoa dalam hening, hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Dakwah di dalam Islam mengandung makna menyebarkan kebaikan, mengajak kita umat Islam turut mensyiarkan ajaran Rasulullah SAW, baik melalui lisan dan media lainnya. Kepada siapapun, dimanapun, tanpa memandang siapa dia dan dari latar belakang apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah dalam Islam adalah wajib sebagai muslim. Terlebih di saat kita melihat kemungkaran. Konsep dakwah menurut ajaran Islam adalah mengajak sesama untuk berbuat kebaikan tanpa adanya paksaan dan dengan cara yang tidak menyulitkan. Ini termasuk daripada dakwah. Nah, kita menyampaikan daripada syariat ajaran-ajaran agama Islam yang kita sampaikan kepada halayak umum. Pemirsa Jejak Islam, seperti halnya Majelis As-Salikin yang terdapat di Desa Guntung Payung, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Mereka memiliki konsep gerakan sud dakwah kepada kaum milenial. Itulah sedikit daripada guru kita bersama Ustaz Al-Hadi Ahmad Kawthari. Kita harapkan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dakwah dari satu tempat ke tempat yang lain, mengarah kepada anak-anak jalanan seperti pengamen, orang-orang berkebutuhan khusus, mahasiswa, bahkan di lembaga pemasyarakatan. Pemerintahan misalnya supaya dakwah Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini tersebar kemana-mana. Dakwah bermakna mengajak. Nah, di sini dakwah artinya mengajak dalam segala hal. Kalau kita bicara umum dalam segala hal, tapi yang dimaksud di sini adalah dakwah untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah di sini adalah mengajak orang untuk menuju kepada Allah dalam artian yang luas, bisa mengajak dalam kebaikan, bagaimana hubungan dia dengan Allah dan bagaimana hubungan dia dengan sesama makhluk manusia itu sendiri. Nah, jadi kalau bicara dakwah, kita lihat bagaimana baginda Nabi SAW
mempraktekkan dakwah itu sendiri, karena Rasulullah SAW sendiri adalah wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Rasulullah sendiri adalah pendakwah. Rasulullah adalah yang membawa dakwah, yang membawa risalah kepada seluruh umat manusia, bukan cuma manusia saja, tapi kepada rahmatan lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi kalau kita mengambil mana dakwah tadi, mengajak orang kepada kebaikan, dan di sini tidak terbatas dengan cara apapun yang kita bisa laksanakan. Bisa dengan cara kita punya bahasa yang kita bisa sampaikan dengan bahasa lisan kita sampaikan dengan itu. Kita punya peralatan media dan sebagainya, maka dakwah kita sampaikan melalui itu. Kalau kita bicara zaman dahulu, para wali songo, mereka menyampaikan dakwah dengan seni dan budaya, mereka juga demikian. Nah, sekarang tinggal kita bagaimana kita memposisikan diri kita, bagaimana apa yang kita bisa lakukan untuk dakwah, karena dengan dakwah inilah adalah jalan satu-satunya kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kami sebagai orang-orang awam, khususnya keluarga ulun, kadang bingung, memilih ustadz yang mana yang bisa kita ambil. Jadi jangan asal comot, jangan asal ambil. Ustadz Haji Ahmad Kautsari memiliki keinginan dengan dakwah siapapun dia, dari manapun berasal, diharapkan bisa menyerap Islam dengan hati. Karena dakwah itu indah, menyejukkan, dan membahagiakan. Mana baik, mana buruk, mana yang sesuai dengan syariat atau yang enggak, mana yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah apa enggak. Kalau kita bicara dakwah, sekali lagi tentunya kita harus memahami bagaimana dakwah tersebut bisa diterima dengan mudah dan lain sebagainya. Tentunya ada cara atau strategi atau siasah dalam dakwah tersebut. Nah, sekarang kita berada di akhir zaman, misalnya kita ingin berdakwah kepada kaum milenial, misalnya kita harus mengikuti bagaimana dan apa kesenangan mereka. Nah, tentunya sekarang didukung dengan media sosial, kita bisa memasuki mereka. Dan pengalaman kita, ya, misalnya kita ingin berdakwah kepada teman-teman atau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, adik-adik kita di kalangan anak muda, misalnya, ya, kita harus terjun langsung kepada mereka dan bergaul dengan mereka. Jangan ada buat pembatas antara kita dengan mereka, dan kita anggap kita dengan mereka adalah sama. Dan kita, walaupun misal kita jauh, beda umur yang jauh dengan mereka, tetapi tetap kita menganggap sebagai saudara kita dan kita bergaul dengan mereka. Dengan demikian, setelah mereka merasa nyaman dengan kita dan mereka sudah merasa akrab dengan kita, yang walaupun misalnya yang akan kita sampaikan ini sesuatu yang dianggap selama ini dianggap sesuatu yang menakutkan, dakwah itu harus begini, bahkan mungkin dianggap sebuah yang keras dan sebagainya. Enggak. Sekali lagi, agama ad-din as-salam, ad-din yusrun. Agama adalah mudah, agama adalah keselamatan semua. Nah, cuma bagaimana tugas kita untuk membingkai hal yang mereka anggap tersebut sesuatu yang menakutkan dan lain sebagainya. Enggak. Kita kemas dalam hal yang indah, tentunya juga bisa kita menyampaikannya sekali lagi tadi dengan bagaimana kita bisa pertama akrab dulu. Setelah kita bisa dekat dengan mereka, kita bisa bergaul dengan mereka. Nah, dari saat itulah kita akan menyampaikan hal itu. Makanya alhamdulillah kita laksanakan. Kita tidak mengatakan kita sudah sukses dalam dakwah, nggak ada kata sukses dalam dakwah, belum, sampai kecuali ajal menjemput kita. Tetapi kita lihat bagaimana pengalaman-pengalaman kita melihat mereka, misalnya mereka yang pekerja. Dalam pekerjaan tentu kita tidak bisa melihat mereka dalam keadaan mereka bekerja, kita tuntut kamu harus belajar, kamu harus sholat, kamu harus begini. Nah, kita harus lihat dulu bagaimana keadaan mereka, kita lihat dari sisi mana. Karena kalau kita bicara dari sisi manapun, siapapun semua pasti menginginkan kebaikan pada dirinya. Nah, tinggal kita bagaimana menyampaikan kebaikan tersebut kepada mereka, kepada pekerja bagaimana, kepada mahasiswa bagaimana, kepada anak kecil bagaimana, kepada orang tua bagaimana. Tentunya kita harus memahami hal tersebut. Pada intinya, setelah kita bisa merasuki mereka dalam keadaan dan bergaul dengan mereka, dan mereka merasa nyaman dengan kita, dari saat itulah insya Allah tentunya tadi kita bicara ikhlas sudah akan diterimalah kita dengan, jangan sekali lagi jangan ada jarak antara kita dengan mereka. Kita bergaul dengan mereka, kita menganggap mereka sebagai saudara kita, sebagai ukhuwah Islamiyah. Setelah itu baru kita bisa menyampaikan
makna daripada dakwah itu sendiri, yaitu mengajak kepada kebaikan. Sekarang orang melalui banyak hal, dan disitulah menjadi syarat kita untuk menyampaikan dakwah ke semuanya, semua. Dengan ilmu yang diperolehnya dari berbagai guru dan ulama di tanah air, Ustadz Ahmad Kautsari berharap majelis di bawah pembinaan langsung Al-Alamah Dr. Al-Habib Segaf bin Abuya Al-Habib Hasan Baharun ini dapat terus bermanfaat untuk sesama melalui dakwah-dakwah yang dilaksanakan. Dan itu pasti benar, ya. Karena bagi Nabi SAW, nanti akan ada di akhir zaman, suatu zaman. Keluarganya dibunuh lah, disiksa lah, tahun lebih ya, karena gurunya daripada guru Datuk Kalampayan. Sebelum kenal dengan majelis, kita agak bingung gitu, bingung kemana kita menekan hati kita kan, kemana kita mengadu gitu kan. Karena pada intinya kepada manusia mungkin nggak ada solusi. Tapi alhamdulillah berkat kita kenal dakwah As-Salikin, berkat bimbingan guru kita Haji Ahmad Kautsari, kita sekarang merasakan gitu betapa dekatnya kita dengan Allah gitu kan, kita tahu dengan Allah gitu, dengan Rasulullah. Alhamdulillah dalam keseharian, dalam kata-kata dan perbuatan kita sudah punya ukuran yang tidak mengecewakan orang gitu. Dan selama ikut dakwah ini alhamdulillah hati kolbu kita begitu tenang, damai dalam keseharian. Nggak ada lagi kata-kata yang gundah gulana, itu nggak ada. Kita punya guru alhamdulillah yang selalu membimbing kita gitu dalam segala hal. Memang sih anjuran sebenarnya untuk majelis ini kan, setiap orang itu sebenarnya berhak dan wajib lah ikut dalam majelis ini, karena obat kolbu kita kan di majelis ini. Kalau kita nggak ikut ya gimana tahu, kalau cuma memandang sebelah mata, oh majelis cuma tempat orang kayak gitu, itu kan orang nggak tahu gitu. Tapi kalau kita masuk ke dalam dunianya itu, di situ kita rasakan di mana rasa saudara yang sebenarnya semuslim, gimana rasanya kita punya guru sebagai orang tua kita, membimbing kita dalam sehari-hari gitu. Dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari punya tatanan lah, dalam perkataan, dalam sikap, tingkah laku kita. Tapi kalau kita belum kenal majelis, wah itu jauh dari kata-kata kayak gitu. Tapi kalau sudah dekat dengan majelis, itu bisa merasakan. Dan yang utama, yang lebih dekat lagi, kita dengan guru kita gitu. Sudah tajak, sudah tahan aja. Kami atas nama warga juga sangat mendukung apabila ada kegiatan-kegiatan di dalam majelis tersebut. Kami selalu bekerja sama dengan majelis tersebut untuk melaksanakan kegiatan apa yang dilaksanakan oleh majelis tersebut. Makna daripada kami selama mengikuti majelis tersebut, yang pertama yaitu kami merasa tentram, merasa tenang apabila kami datang ke majelis tersebut. Yang tadinya di rumah mungkin ada masalah, ada kendala, setelah datang ke majelis tersebut kami merasa tentram, merasa tenang. Ibaratnya tadinya rasa gelisah, rasa gundah gulana, ibaratnya kita itu kalau datang ke majelis merasa tenang, dan kita kembali ke rumah alhamdulillah biasanya akan lebih tenang lagi. Majelis As-Salikin Banjarbaru setiap pekan melaksanakan dakwah yang digelar bukan hanya di dalam ruangan saja, namun dilaksanakan pula di alam terbuka. Sebuah konsep yang sengaja dilakukan untuk memperlihatkan bahwa kita juga perlu bersenda gurau bersama alam ciptaan Sang Pencipta. Menyerukan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menyebarkan syiar Islam dengan lebih rileks, indah,
dan menyenangkan. Bermunajat bersama, berzikir, melantunkan hasidah, memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Islami dina wa bi Muhammadin nabiyya ya sami'u ya basir ya latif ya khabir. Di sela nasihat dan dakwah dari sang ustaz, majelis juga mengumandangkan zikir nasid serta salawat busro. Ya Rabbana wa'fu anna wamhu alladhi kana minna ya Rabbana wa'fu anna la ilaha illallah la ilaha illallah bushra lana min al-huna Kalau kita memahami makna yang sebenarnya, dakwah di sini kita harus pahami dulu, dakwah untuk apa dan tujuannya untuk apa. Nah, jadi kalau kita bicara dakwah ilallah, bicara dakwah itu kepada Allah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketenangan hati, ketenangan batin, pikiran kita jauh daripada hal-hal yang mengganggu perasaan dan pikiran kita. Ini yang terjadi di mana-mana sekarang. Makanya bagaimana caranya kita menyampaikan dakwahnya baginda Nabi SAW. Kalau kita memahami betul-betul kata Rasulullah SAW, kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, kuncinya cuma satu, yaitu menjalani bagaimana ajaran baginda Nabi SAW. Nah, artinya apa? Seseorang yang sudah berada dalam makna dakwah tersebut, artinya mereka baik dia sebagai seorang pendakwah atau yang didakwahi, tentunya kalau memahami makna tersebut dia merasakan akan indah. Indahnya hidupnya dia akan indah, ya, di dunia akan indah, di akhirat akan indah, terbebas daripada pikiran-pikiran yang mengganggu dia. Seperti sekarang, zaman sekarang ini, maaf, kita lihat bahkan dalam minggu-minggu ini aja berapa orang yang bunuh diri kita lihat. Kita sangat prihatin sekali. Kenapa bisa demikian? Ternyata jawabannya cuma satu, mereka tidak tersentuh dakwahnya baginda Nabi SAW. Karena apa? Semua solusi dalam kehidupan sebenarnya ada kalau kita ingin mempelajarinya, kalau kita ingin menjalankannya. Nah, sangat prihatin sekali. Kenapa? Kalau kita berbicara tadi, kalau bicara dakwahnya baginda Nabi SAW, apa di akhir zaman ini sangat sedikit kalau kita berbicara mereka yang tersentuh. Makanya kita berusaha di Majelis As-Salikin, kita berusaha bagaimana kita masuk untuk menyampaikan dakwah ini ke semua instansi, semua komponen masyarakat. Menjadi hati yang dipenuhi dengan kecintaan dan kerinduan. Program-program dakwah di Majelis As-Salikin yang dilaksanakan dalam setiap pekan antara lain majelis ilmu yang dilaksanakan di berbagai tempat, privat kajian, kajian gerakan dakwah, kajian Islam, dakwah, bil kitabah, dan lainnya. Serta terdapat program wadah dakwah. Program ini disediakan bagi alumni-alumni pondok pesantren yang ikut serta dalam menyebarkan Rasulullah SAW ketika ingin berhijrah dari Mekah ke Madinah, yang walaupun gaib Rasulullah tahu, dilihat akhirnya. Tapi ternyata setelah sahabatmu masuk ke sini dan saat ini dakwah dilakukan bukan hanya dengan pertemuan langsung antara majelis. Seiring dengan kecanggihan teknologi, menuntut Majelis As-Salikin juga menyesuaikan perkembangan zaman. Mereka pun juga berdakwah melalui media.
Majelis As-Salikin bersama sang pendiri Ustadz Ahmad Kautsari akan terus berbuat yang terbaik untuk umat di tengah masyarakat dari manapun berasal, tidak memandang suku dan ras. Hati kita, pikiran kita, mata kita hidup kepada sebuah batang pelepah kurma. Bisa mandang Gunung Uhud di dunia, insya Allah. Dengan kita mandang Gunung Uhud di dunia, berarti kita akan. Saya mengajak kepada diri kita sama-sama. Dari sekarang lapangkan hati kita dan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di atas gunung ini ya Allah. Tiada lain, tiada bukan kecuali yang ini tempat diturunkannya akan Allah dan kasih sayangmu ya Allah. Islam yang rahmatan lil alamin, seperti makna yang tersirat di dalamnya, Islam penuh dengan kasih sayang, ketulusan, baik dengan manusia maupun dengan alam semesta dan seluruh makhluk hidup. Begitu pula dengan dakwah, sangat indah saat kita mampu menyelami dengan hati. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak mampu, maka hendaknya dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu lagi, maka dengan hatinya. Sesungguhnya itulah selemah-lemahnya iman." Pada hakikatnya, seseorang muslim memiliki dasar kewajiban yang sama terhadap agamanya. Mengamalkan nilai-nilai agama Islam dan mendakwahkannya di antara kewajiban masing-masing individu seorang muslim. Perkataan-perkataan kami yang menjawab mereka, yang membuat mereka sakit hati. Padahal satu perkataan mereka, semasa hidup mereka, sungguh kami tidak bisa membalas jasa orang tua kami. Apa yang terjadi pada diri kami? Ya Allah, ya Tuhan kami, mungkin kami tidak sanggup menahan berapa bertahun. Terimalah taubat kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Itulah dosa kami, itulah kelemahan kami ya Allah. Ampunkanlah sa'ali qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, terimalah taubat kami. Akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bagaimana hari ini kita berkumpul di saat ini dengan hati kita